بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني والأخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullah. Para ikhwan dan akhwat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah kembali mengkumpulkan kita di majlis ilmu yang mulia ini, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah ibnu Mubarak, aku heran melihat orang yang tidak mau belajar. Abdullah ibnu Mubarak merasa heran seseorang yang tidak mau belajar agama, karena kalau dirinya meninggalkan belajar agama, bagaimana mungkin dirinya akan dimuliakan oleh Allah. Itu dikatakan oleh Abdullah ibnu Mubarak, dan dia namanya disebut sampai sekarang, dikarenakan ditinggikan namanya, dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal dengan ilmu dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan, mengkokohkan, mengkuatkan niat kita di dalam belajar, kemauan kita di dalam belajar, sehingga kita berharap kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tersampaikan kepada Nabi kita
Rasul kita, kekasih kita, dialah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini seharusnya kita pertemuan di malam Rabu, Selasa malam Rabu, karena besok malam insyaallah ada tabligh akbar bersama Syekh di kompleks Pondok Pesantren Zunnurain, sehingga kita majukan atau mundurkan nih? Majukan, di malam Selasa, Senin malam Selasa. Walaupun hari puasa, tapi masya Allah ya tidak ada halangan amalan dengan ilmu. Ada orang, afwan Ustaz, anak nggak hadir, kenapa buka puasa? Kenapa puasa Senin, Ustaz? Sehingga terhalangi dia untuk hadir kajian di malam Selasa. Wallahi ini alasan batil. Alasan batil. Apakah para ulama kita tidak puasa? Tidak ada satupun ulama yang berhalangan seperti itu. Bahkan itu adalah halangan aib bagi orang yang penuntut ilmu syar'i. Baik. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan kali ini kita membahas kitab Al-Usul As-Salasah. Kitab Al-Usul As-Salasah. 3 pondasi yang harus dipahami oleh setiap muslim dan muslimah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengambil salah satu ibadah, karena masih kita berada di pondasi yang pertama, mengenal Allah. Kemudian setelah kita mengenal Allah, pengaplikasiannya adalah ibadah. Jangan hanya kenal saja tapi tidak beribadah. Justru semakin seseorang mengenal Allah, semakin kuat dia di dalam beribadah. Semakin seseorang itu mengenal siapa yang dia sembah, maka semakin khusyuk, semakin khudu', semakin kuat, semakin semangat ketika dia menyembah kepada yang sudah dia mengenal siapa yang dia sembah. Mengenal di sini dengan ilmu, ma'rifatullah, tapi ma'rifatullah versi ahli sunnah, bukan ma'rifatullah versi sufi. Ada yang pernah praktik, ada yang pernah belajar sini? Ma'rifatullah versi sufi. Bahkan mereka semakin katanya mengenal Allah, semakin hilang ibadah. Ya, semakin tidak beribadah. Kenapa? Karena untuk apa beribadah? Kita sudah menjadi, dia sudah menjadi Tuhan. Wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Nah, ini bahaya. Semakin mengenal, semakin hilang ibadah. Itu versi apa? Sufi. Dan ini batil.
Makanya tidak heran kalau orang-orang seperti ini tidak mengenal yang namanya masjid. Tidak mengenal namanya masjid. A'udzubillah. Namun ibadah ma'rifatullah versi ahlus sunnah, semakin dia mengenal Allah, justru dia semakin menghinakan dirinya kepada Allah, semakin meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Lihat para nabi dan para rasul. Kalau benar ma'rifatullah versi sufi ini, kalau benar, berarti mereka lebih hebat dari nabi. Nabi beribadah kepada Allah sampai kapan? Sampai wafat. Sampai wafat Nabi. Kalau ya mereka, pendapat mereka juga dibarengi dengan Al-Quran. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Pakai dalil, Pak, pakai dalil. Sembahlah Rabbmu, beribadahlah Rabbmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang keyakinan. Berarti kalau sudah yakin, enggak perlu menyembah Rabb. Itu batasnya. Kapan kita menyembah Rabb? Kalau sudah sampai yakin, sudah enggak perlu menyembah. Pakai dalil. Nah, inilah seperti sebagaimana yang kemarin dijelaskan Ustaz Maududi hafizahullah. Dalilnya benar, tapi pemahaman salah. Dan tidaklah keliru pemahaman kecuali tidak merujuk kepada tafsir. Kalau dia merujuk kepada tafsir, apa maksud dengan yakin di dalam ayat ini, tak akan salah faham. Yakin di sini adalah hatta ya'tiyakal maut, sampai datang maut. Apa arti maut? Kematian. Jadi sembahlah Rabb kita, beribadah kita kepada Allah sampai death, sampai mati. Bahkan di antara ibadah yang sangat luar biasa, Allah merekomendasikan, innahum kanu, sesungguhnya mereka di sini adalah orang-orang, di antara para ulama tafsir menjelaskan, dari kalangan para nabi dan para rasul, dari kalangan orang-orang yang mulia, dari kalangan orang-orang al-abrar, orang-orang yang mulia. Yusari'una fil khairat, di antara sifat orang-orang yang mulia dahulu dari kalangan para nabi dan para rasul dan yang mengikuti mereka, apa sifat mereka? Yang pertama Allah jelaskan di dalam ayat surah Al-Anbiya ayat 90, yusari'una fil khairat, bersegera dalam kebaikan, tidak menunda-nunda. Syaitan senantiasa memberikan bisikan kepada kita, nantilah, nantilah, nantilah. Ya Pak, nanti aja. Ketika ada niat ingin melakukan sebuah kebaikan, nantilah. Padahal begitu 1 menit lewat, bisa nggak dapat lagi itu? Bisa nggak Pak? Nggak bisa.
Maka yang dikatakan Abdullah ibn Umar, "Idza amsayta fala tantazir as-sabah." Kalau kita sedang di sore hari, gunakan waktu sore itu, jangan menunggu waktu pagi. Nanti pagi ajalah. Besok ajalah. Besok dapat, pagi dapat, nanti sore. Sore dapat, nanti malam. Nanti malam dapat, lo capek ini Ustaz, besok pagi ajalah. Maka jangan ditunggu-tunggu. Sifatnya orang-orang saleh terdahulu, sifatnya orang-orang mulia terdahulu, Allah rekomendasikan, Allah jelaskan, Allah khabarkan kepada kita, yusari'una fil khairat. Kalau sebuah kebaikan bersegera, cepat, tidak menunggu-nunggu lagi. Nantilah, nantilah. Itu ulah siapa itu? Bisikan siapa? Syaitan. Jadi jangan banyak-banyak nanti-nanti. Makanya banyak orang bertaubat, banyak orang nantilah sudah pensiun barulah maksimal ibadah. Tak dapat. Kalau sudah pensiun, udahlah, yang sakit lutut lah, yang sakit itu tulang lah, nggak maksimal. Betul Pak? Nggak maksimal. Subhanallah. Apalagi kalau dari segi umur, yakin nggak dia, ada nggak jaminan sampai seperti itu, sampai pensiun dia? Nggak ada jaminan. Banyak orang menunda-nunda bertaubat. Nantilah. Apa tarso? Bentar besok, entar terbesok. tarso ya. Sebentar, besok, bentar, besok. Itu sama, jadi tarso ya. Itu bahasa, bukan bahasa ini kan, cinta damai ya. entar besok, bentar. Begitu ada diet baca Quran, nanti ajalah. Jangan ditunda-tunda. Kalau dia kebaikan, jangan ditunda. Apa sifat yang kedua dari orang-orang yang saleh, orang-orang yang mulia dahulu? Bahkan sebagian mengartikan, mentafsirkan dahulu para nabi dan para rasul, wa yad'unana raghaban wa rahaba. Ketika mereka berdoa, ketika mereka meminta, dalam berdoa mereka penuh dengan harap dan cemas. Penuh dengan harap dan cemas. Penuh dengan harapan, penuh dengan cemas, penuh dengan khawatir. Allah jemaah, ini luar biasa ini. Kapan kita meminta penuh dengan seperti ini? Atau kita selama ini berdoa hilang yang namanya penuh harapan dan cemas? Ini para nabi, apa yang mereka cemaskan? Yang mereka cemaskan kalau Allah tolak doa mereka, cemas mereka, khawatir. Padahal doa para nabi itu pasti mustajab. Doa setiap nabi mustajab. Kalaupun seperti itu, walaupun seperti itu, jaminan doa mereka diijabah oleh Allah,
namun mereka ketika mengangkat tangan berdoa, hati mereka dipenuhi oleh cemas dan harap. Kaifa bina? Bagaimana dengan kita? Ketika kita berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah dariku. Ada enggak kecemasan tidak diterima oleh Allah? Ada enggak harapan diterima oleh Allah? Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan ketika mentafsirkan ayat surah Al-Baqarah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, ketika Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail membangun Ka'bah. Setelah bangun Ka'bah, apa yang mereka baca? Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah apa yang kami lakukan. Padahal seorang Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Ada dua nabi yang dikatakan Khalilur Rahman. Cuman dua nabi, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Cuman dua. Dia adalah seorang Khalilur Rahman yang sangat dekat dengan Allah, sayang kepadanya. Yang dia kerjakan apa? Perintah siapa itu? Perintah Allah. Yang Nabi kerjakan, Nabi Ibrahim yang kerjakan adalah perintah Allah. Itu pun masih minta doa dikabulkan. Rabbana taqabbal minna. Subhanallah. Jadi bagaimana dengan infak kita? Ketika kita setelah berinfak, ada tidak di dalam hati kita kecemasan, harapan, sambil kita mengatakan, ya Allah, terimalah ya Allah. Atau kita sudah merasa pede, salat maghrib kita sudah pasti terima atau tidak? Kita sudah pede. Zikir kita diterima atau tidak? Salat sunnah kita diterima atau tidak? Allah jemaah, sebuah nikmat, sangat nikmat besar ketika seseorang berdoa penuh dengan harapan dan cemas. Ketika seseorang beribadah penuh dengan harapan dan cemas, sangat nikmat luar biasa. Kapan itu kita dapat? Kapan itu kita merasakannya? Jangan sampai kita merasakan tahun yang lalu, awal-awal mengaji, awal-awal hijrah, awal-awal mengenal agama, penuh dengan tangisan, penuh dengan harapan, penuh dengan kecemasan. Ya Allah, apakah dosaku diterima atau tidak? Ya Allah, banyak sekali dosaku. Begitu mengaji 1 tahun, hilang itu semuanya. Na'udzubillah. Berarti dia semakin mengaji, semakin keras hati itu. Nabi, sifat para nabi, sifat orang-orang saleh, orang-orang mulia, wa yad'unana raghaban wa rahaba,
ketika mereka meminta penuh dengan harapan dan cemas, penuh dengan harapan dan khawatir. Wa kanu lana khashi'in, mereka juga khusyuk. Ya Allah, dalam minta itu enggak kemana-mana pikirannya, enggak bermain-main. Khusyuk di dalam berdoa, khusyuk di dalam ibadah, khusyuk. Bahkan di dalam kehidupan mereka pun penuh dengan kekhusyuan. Subhanallah. Dalam kehidupan mereka sehari-hari pun penuh dengan kekhusyuan. Jalannya penuh dengan khusyuk, kehati-hatian. Wallahi, wallahi, kita lihat para ulama-ulama, coba lihat bagaimana kehidupan mereka, keseharian mereka, penuh dengan khusyuk. Lihat ulama-ulama kita yang hidup di zaman sekarang, lihat bagaimana mereka. Wa kanu lana khashi'in. Jadi Allah mengkhabarkan kepada kita bahwa orang-orang mulia dahulu mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Baik. Jadi ini sudah kita ambil, ada namanya raghbah, ada namanya rahbah, ada namanya khusyuk. Salah satu ibadah yang sangat mulia yang hendaknya kita miliki. Kemudian ibadah yang berikutnya adalah khasyah. Khasyah artinya juga takut, sama dengan khauf. Khasyah artinya juga takut. Namun jelaskan oleh penulis, khasyah ini lebih khusus, lebih dalam, lebih spesifik daripada khauf. Makanya khasyah ini dibarengi dengan ilmu. Dia takut kepada sesuatu karena tahu ilmunya. Kenapa seseorang takut kepada Allah? Karena dia kenal siapa Allah. Semakin dia mengenal Allah, semakin dia takut kepada Allah. Apalagi Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 150, Allah mengatakan fala takhshawhum wakhshawni. Jangan kalian takut kepada mereka, takutlah kalian kepada aku. Orang yang berilmu, yang dia takutkan hanya Allah. Dalil bahwa khasyah di sini dibarengi dengan ilmu, dalilnya adalah dalam surah Fatir ayat 28. Dalam surah Fatir ayat 28 Allah mengatakan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ulama itu
Mereka para ulama, hamba-hamba Allah, mereka para ulama yang hanya takut kepada Allah. Ulama, apa arti ulama? Jamak dari alim. Apa arti alim? Orang yang berilmu. Menunjukkan ahibati fillah, hendaknya semakin kita berilmu, semakin takut kepada Allah. Semakin kita berilmu, semakin kita takut kepada Allah. Semakin kita belajar, semakin takut kita kepada Allah. Seorang istri, semakin dia belajar, semakin takut kepada Allah. Seorang suami, semakin dia belajar, semakin takut kepada Allah. Kalau ada sesuatu dalam rumah tangganya, cukup suaminya mengatakan, ya ittaqillah, wahai istriku, ittaqillah, takut kepada Allah. Cukup suami hanya mengingatkan saja. Ketika istrinya diangkat suaranya, kata suaminya, ittaqillah, takut sama Allah. Mendengar itu karena dia belajar, spontan langsung merendahkan suami, merendahkan suaranya dan minta maaf kepada suaminya. Demikian juga suami, cukup hanya istrinya mengatakan, ya zawji, wahai suamiku, ittaqillah. Ketika berambisi ingin melakukan sebuah hal yang diharamkan oleh Allah, istrinya cukup hanya mengketik kode itu, mas, bang, ittaqillah. Langsung spontan suaminya terduduk. Lalu dia mengatakan, astaghfirullah. Ini suami istri yang belajar. Ini suami istri yang takut kepada Allah. Cukup kode saja, ittaqillah. Gak perlu dia menjelaskan sejelas-jelasnya, gak perlu. Gak perlu dia membantah, gak perlu. Kalau sudah sama-sama duduk di majelis ilmu, sama-sama mengenal yang namanya ilmu agama, cukup kode saja, ya ukhti ittaqillah, ya akhi ittaqillah. Itu kode. Kalau sudah dikatakan istri kita, bang ittaqillah, hilangkan ego kita, hilangkan aku ini kepemimpin, hilangkan itu semua. Syekh Saleh Al-Utsaimin, ketika orang awam yang mengatakan ittaqillah, bukan alim, bukan thalabil ilmi, bukan. Ketika orang itu mengatakan kepada Syekh Saleh Al-Utsaimin, ya Syekh ittaqillah, spontan Syekh itu meneteskan air mata. Yang dia teteskan air mata bukan siapa yang mengatakannya, tapi apa yang dia katakan. Itu kode. Kodenya orang beriman, kodenya orang yang belajar. Lihat Allah katakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut itu kepada Allah hanya ulama. Ulama. Selain dari ulama, tak takut sama Allah. Sampai kata para ulama, kalau kita ini sedikit pun ilmu kita, tidak seberapa ilmu kita, tapi ilmu yang sedikit itu membawa takut kita kepada Allah, wallahi dialah ulama. Kalaupun kita hafal Quran, hafal ribuan hadis,
habis ribuan kitab yang kita baca, tapi tidak menghadirkan takut kepada Allah, wallahi semua itu sia-sia. Wallahi semua itu tidak ada faedahnya, hanya memenuhi memori yang penuh dengan virus. Memori itu butuh diisi ulang. Apa namanya itu Pak? Dihapus, diulang lagi. Apa namanya dalam komputer itu? Diulang lagi dia. Diseral lagi. Hatinya, pikirannya butuh direstal lagi. Diulang lagi. Kenapa? Makanya hibati fillah, terkadang kita ini perlu bercermin ikhwan. Ya akhwat, ya ikhwan, terkadang kita ini butuh bercermin. Sejauh mana sih ilmu kita? Lihat sejauh mana takut kita kepada Allah. Segitulah jauh ilmu takut kita kepada Allah, segitulah besarnya ilmu yang kita miliki. Baik. Maka ibadah yang luar biasa diantaranya khasyah, takut kepada Allah. Terlebih di zaman kita. Makanya kalau satu desa itu takut sama Allah, butuh enggak sapam? Tak butuh lagi sapam. Butuh enggak CCTV? Tak butuh lagi. Cukup ilmu Allah, pandangan Allah sebagai CCTV dia. Gak akan ada yang namanya rumah si fulan tadi malam kecurian, gak ada lagi. Gak ada yang namanya umat Islam itu KDRT, gak ada lagi. Gak ada lagi yang namanya orang mengaji itu selingkuh, gak ada. Ada gak Pak yang ngaji selingkuh? Ada. Kayak kasus yang seorang tokoh ternyata punya penyakit, ya kan? Punya penyakit suka dengan sejenis, padahal seorang tokoh katanya. Dapat berita itu. Hibati fillah, butuh kita di zaman kita ini sekarang, sangat butuh sekali. Khasyah itu sangat. Makanya doa kita, ya Allah berikanlah rasa takut kepadamu. Itu doa kita. Minta kepada Allah rasa takut kita kepadanya. Minta. Baik. Masuk Isya atau belum? 3 menit lagi. Baik. Kemudian ibadah yang selanjutnya setelah khasyah, al-inabah, kembali kepadanya. Tentunya kembali kepadanya karena khasyahnya. Kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah adalah sebuah perintah Allah kepada hamba-hambanya. Begitu lembutnya Allah, yang maha lembut. Allah masih suruh hambanya kembali kepadanya. Padahal hamba itu jauh, sangat jauh. Apa kata Allah? Wa anibu ila rabbikum,
kembalilah kalian kepada Rabb kalian. Ikhwan wal akhwat, kenapa Allah perintahkan kembali kepadanya? Karena apapun yang kita cari melalui kembali kepadanya. Takkan mungkin kita mendapatkan kebahagiaan jiwa kalau tidak kembali kepadanya. Wallahi, wallahi, wallahi. Takkan mungkin. Kebaikan jiwa, kekayaan jiwa, kebahagiaan jiwa, kita dapatkan itu semua tatkala kita kembali kepadanya. Allah mengatakan dalam surah Az-Zumar, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Di sini ada dua pembahasan. Dalam surah Az-Zumar ayat 54, di sini ada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama, Allah perintahkan kepada kita kembali kepadanya. Taubat, kembali. Taubat ada artinya kembali. Ketika kita jauh, arti jauh di sini melakukan dosa, jauh kita melakukan dosa. Sangat jauh karena kita banyaknya dosa, jauh dari Allah. Allah perintahkan kembali. Waslimu lahu. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua adalah berserah dirilah kalian kepadanya. Berserah dirilah kalian kepadanya. Taib, insyaallah ba'da isya kita sedikit demi sedikit kita bahas dalam ayat ini, surah Az-Zumar ini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني والأخوات في الدين رحمني ورحمكم الله. Di antara ibadah yang sangat mulia adalah al-inabah. Al-inabah yaitu kembali kepada Allah Azza wa Jalla, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla setelah kita melakukan dosa-dosa, setelah kita jauh dari Allah, berpaling dari Allah, maka kembalilah kepadanya. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah menjelaskan apa itu inabah, apa yang dimaksud dengan al-inabah. Beliau mengatakan inabah adalah kembali menggapai ridha Allah, kembali mencari atau menggapai cinta Allah setelah Allah marah kepada kita, setelah Allah tidak ridho kepada kita, maka kembalilah menggapai ridhonya. Kapan Allah marah sama kita? Kapan Allah marah sama kita? Ketika kita jauh darinya.
ketika kita meminta kepada selainnya. Kalau kita meminta kepada selain Allah, marah Allah? Marah. Jangankan itu, meminta kepada selain Allah, jangankan itu, tidak meminta kepada Allah saja pun kita masih tahu, faham, kita tidak pernah minta kepada selain Allah. Kita menjaga dari syirik kecil, syirik besar. Namun kita tidak meminta kepadanya, tidak berdoa kita kepadanya, jarang kita bermunajat kepadanya. Allah marah sama kita. Allah marah sama kita. Allah marah sama kita. Kebalikan kepada manusia. Kalau sering kita minta kepada manusia, manusia itu justru marah sama kita. Tapi Allah, kalau kita tidak meminta kepadanya, Allah yang marah sama kita. Kapan lagi Allah marah sama kita, benci sama kita? Ketika orang tua kita marah. Ketika orang tua kita benci kepada kita, maka Allah pun benci sama kita. Ketika orang tua ridho kepadanya, Allah pun ridho kepadanya. Ridho Allah, ridho walidayhi. Ridho Allah tergantung dengan keriduan orang tua kepada kita. Jadi ketika kita membuat orang tua kita benci, marah kepada kita, tidak senang kepada kita, agar supaya kita kembali menggapai ridha Allah, kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, kembali kita kepada orang tua kita, minta maaf, agar supaya Allah pun ridho kepada kita. Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah menjelaskan apa itu al-inabah. Beliau mengatakan kembali menggapai ridha Allah dengan dibarengi dengan taubat. Taubat bahasa lain al-inabah. Taubat bahasa lain al-inabah. Kembali kepada Allah, kembali maksudnya kepada Allah, menggapai ridha Allah dengan dibarengi taubat kepada Allah dan mengikhlaskan niat kepadanya. Mengikhlaskan niat kepadanya. Maka ini disebut dengan al-inabah, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Ahibati fillah, Allah sebutkan beberapa ayat, dan di dalam ayat ini Allah jelaskan bahwa para nabi itu kembali kepada Allah. Para nabi itu senantiasa kembali kepada Allah. Allah sebutkan dalam surah Shad. Allah sebutkan dalam surah Shad ayat 24. Ayat ini menjelaskan tentang Nabi Daud alaihi salam. Allah mengatakan, wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anaba. Kata Allah di dalam Al-Quran surah Shad ayat 24, wa dhanna Dawudu annama fatannahu
bahwa apa yang dia miliki, apa yang dia capai, yang dia dapat dari Allah, dia menyadari itu semua ujian kepada Nabi Daud. Nabi Daud ketika dia mengetahui, ketika dia sadar apa yang Allah berikan kepadanya, dia mengetahui bahwa itu adalah merupakan ujian Allah kepada Nabi Daud. Sehingga ketika Nabi Daud menyadari itu adalah ujian, fastaghfara rabbah, dia beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, wa kharra raki'an, lalu dia pun bersungkur tanda taubat kepada Allah, wa anaba, dan Nabi Daud pun kembali kepada Allah. Demikian juga Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah sebutkan di dalam surah Sad, surah yang sama, ayat yang ke-34. Kalau Nabi Daud tadi ayat 24, sekarang berbicara dengan Nabi Sulaiman di ayat yang ke-34, 24-34, surah yang sama. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. Kata Allah menjelaskan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam, وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ, sungguh kami menguji Sulaiman. Ujian Nabi Sulaiman itu apa? Kemewahan, kenikmatan, atau kefakiran? Kemewahan. Gak ada Nabi Sulaiman itu fakir. Nabi Sulaiman mewah, kaya. Tidak ada seperti Nabi Sulaiman. Dan itu memang permintaan Nabi Sulaiman, ya Allah, jangan kasih sepertiku ini kepada selain aku. Apa yang dimiliki Nabi Sulaiman? Semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman. Itu pun menganggap, Nabi Sulaiman menganggap itu sebuah ujian. Jadi jangan anggap ujian itu kefakiran, permasalahan, kemewahan juga ujian, kemudahan juga ujian. Maka tujuan dari ujian, baik itu diuji dengan kesempitan maupun diuji dengan kelapangan, tujuannya untuk kembali kepada siapa? Kepada Allah. Seorang yang disempitkan oleh Allah dan itu merupakan ujian Allah kepadanya, tujuannya supaya dia kembali kepada Allah. Seorang yang Allah mudahkan, Allah lapangkan hidupnya, dan itu juga ujian Allah kepadanya, dia kembali kepada Allah. Dia bersyukur kepada Allah. Dia menyadari semua ini ujian Allah. Semua ini ujian Allah. Lihat Nabi Sulaiman. Jelas Allah katakan, وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ. Allah jelas, Allah sendiri yang berbicara. Sungguh, ini untuk mentauhidkan, menguatkan. Sungguh
kami memuji Sulaiman. Nabi Sulaiman ujiannya nggak ada kefakiran, nggak ada. Banyak masalah, nggak ada. Hidup mewah Nabi Sulaiman itu. Hidup apa subhanallah. Burung-burung, angin diatur. Punya kerajaan. Jangankan bangsa manusia, bangsa jin pun tentara-tentaranya. Diberikan kerajaan nabi dari nabi. Ya Rabbi, lengkap semuanya pemberian Allah kepadanya, sempurna pemberian Allah kepadanya. Namun Allah tegaskan setegas-tegasnya, ya Sulaiman, itu merupakan ujian. Wa alqaina ala kursiyyihi jasada. Ketika Allah berikan kondisi Nabi Sulaiman tergeletak di atas kursi, badan lemah, jasad lemah karena sakit. Lihat, summa anaba, kemudian Nabi Sulaiman kembali. Di waktu senang Nabi Sulaiman kembali kepada Allah. Di waktu sakit pun Nabi Sulaiman kembali kepada Allah. Semua kondisi dia kembali kepada Allah. Paham ya Pak? Banyak sebenarnya pembicaraan ini. Insya Allah pada pertemuan akan datang kembali kita lanjutkan pembahasan tentang ibadah yang ketujuh, al-inabah, yaitu kembali kepada Allah. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan. Ya, kita cukupkan ya, karena sudah hanya mengantuk ya. Jadi karena dah tua-tua, terima aja Pak. Baik. Saya kira-kira apa pertanyaan? Baik, alhamdulillah.